Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lan Mubarok dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal ujian praktikum matematika peminatan nomor 4 dan 5. Berikut video penjelasannya. Baik, di sini nomor 4 yang ditanyakan adalah diketahui titik 1, P terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2y sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan pusat 1, P dan menyinggung garis P plus Y sama dengan 4 adalah, karena titik terletak pada lingkaran, maka kita bisa substitusikan titiknya ke dalam persamaan lingkaran. Di sini kita misalkan 1, P, X-nya 1, Y-nya P. Maka kita substitusikan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. 1 kuadrat plus P kuadrat min 2P sama dengan 0. P kuadrat min 2P 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan jadi P min 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. Nah, jadi titik 1, P nilai P nya adalah 1, jadi 1,1. Sehingga pusat 1,1 menyinggung garis X plus Y min 4 sama dengan 0. Di sini kita ilustrasikan ada sebuah lingkaran dengan titik pusat 1,1. Dia menyinggung sebuah titik X plus Y min 4 sama dengan 0. Untuk mencari persamaan lingkaran, kita butuh pusat dan jari-jari lingkaran. Di sini kan pusat sudah diketahui bahwa nilainya adalah 1,1, sedangkan R belum diketahui. Nah, untuk mencari R ini kita bisa menggunakan rumus jarak antara titik ke suatu garis. Misal titiknya adalah X1, Y1, maka garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk mencari R, kita bisa menggunakan rumus D. Rumus D itu yaitu mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kita masukkan A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah min 4 dibagi 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Jangan lupa pakai tanda mutlak. Nah, di sini hasilnya adalah min 2 per akar 2. Karena mutlak, berarti negatifnya bisa kita hilangkan menjadi 2 per akar 2. Nah, di sini kita kalikan dengan akar. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2 per 2 atau akar 2. Nah, kita sudah tahu nih bahwa jari-jarinya adalah akar 2. Lalu kita bisa menggunakan persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana rumus pusatnya yaitu min 1 per 2A min 1 per 2B. Nah, di sini titik pusatnya itu kan ada 1,1. Kita gunakan rumus pusat yaitu min 1 per 2A, min 1 per 2B. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa nilai A-nya adalah min 2. Kemudian nilai B-nya juga min 2. Nah, lalu kita akan mencari nilai C menggunakan rumus R. Nah, rumus R itu yakni akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat
min C. Nah, R-nya itu kan sudah diketahui, nilainya itu akar 2. Kita masukkan rumus 1/4. Nah, A-nya itu kan min 2. Berarti min 2 kuadrat per 1/4 min 2 kuadrat min C. Nah, di sini kita operasikan. Jadi seperti ini. 1 + 1 min C. Nah, untuk menghilangkan akar, maka keduanya kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 2 sama dengan 2 min C. Nah, jadi nilai C-nya itu sama dengan 0. Nah, nilai A-nya kan sudah diketahui nih. A dan B sudah diketahui kan. Kemudian C-nya juga sudah diketahui. Nah, dari sini kita bisa membentuk persamaan, yaitu menggunakan rumus persamaan umum lingkaran. Jadi persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 2y. Karena C-nya sama 0, maka tidak usah dimasukkan. Sehingga persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 2y sama dengan 0. Baik, soal selanjutnya itu soal nomor 5. Seorang dokter melakukan tindakan pemeriksaan denyut nadi pasien. Hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa setiap hampir 2 detik jumlah denyut nadi pasien dinyatakan dalam fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat min 8T plus 8 per 1 min cos T min 2, dengan T adalah waktu berdenyut dalam detik. Berdasarkan hasil riset para ahli, denyut nadi normal sekitar 60-100. Jika denyut nadi melebihi ambang batas, maka pasien beresiko terkena jantung. Analisislah apakah pasien tersebut berisiko terkena jantung atau tidak. Nah, yang diketahui dari soal yaitu Ft sama dengan 2T kuadrat min 8T plus 8 dibagi 1 min cos T min 2. Nah, di sini kita bisa mencari nilai dari persamaan ini dengan menggunakan rumus lim. Nah, untuk mendekatinya, di sini kita lihat bahwa setiap hampir 2 detik jumlah denyut nadi pasien dinyatakan dalam fungsi ini. Berarti lim x mendekati 2 sama dengan 2T kuadrat min 8T plus 8 per 1 min cos T min 2. Lalu kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya yaitu lim x mendekati 2 sama dengan 4T min 8 plus 0 per sin T min 2. Turunan 2T kuadrat kan 4. Min 8T, T-nya habis jadi min 8. Turunan dari 8 yaitu 0. Kemudian turunan dari 1 min cos T min 2 yaitu sin T min 2. Nah, lalu kita cari turunan keduanya. Lim x mendekati 2 sama dengan 4T turunannya 4. Kemudian min 8 diturunkan habis. Jadi dibagi sin T min 2. Turunan sin T min 2 yaitu cos T min 2. Nah, karena tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka di sini nilai T kita substitusikan dengan nilai 2. Jadi 4 per cos 2 min 2. Nah, nilainya yaitu 4 per cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya 1, berarti 4 per 1 sama dengan 4. Nah, kita udah dapat nilai dari persamaan ini. Maka kita balik lagi ke soal bahwa yang ditanya adalah setiap 2 detik. Karena 1 menitnya itu adalah 60 detik, maka 60 detik ini kita bagi 2. Jadi 30 detik. Kemudian 30 detik ini kita kalikan dengan nilai persamaan yang tadi. Jadi 30 dikali 4 sama dengan 120. Nah, kita balik lagi ke soal bahwa nilai ambang batas normal itu antara 60 sampai 100. Nah, di sini nilainya adalah 120. Berarti kesimpulannya pasien ini beresiko untuk terkena serangan jantung. Beresiko. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.